Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Potere Spesial Podcast. Saat ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang sangat akrab dalam dunia aktivis mahasiswa di Kota Makassar. Sosok yang selama ini gencar melakukan aksi-aksi yang pesannya untuk masyarakat kecil. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keriba. Alhamdulillah. Brother ya. Lama tak jumpa juga. Lama tak jumpa. Karena di zaman perjumpaan kita itu biasa jumpanya cuma di jalanan. Di jalanan. Ketika Beliau Om sudah bawa kamera, tapi ternyata Om sudah jadi bos. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, bro ini tidak ada yang berubah di mata saya sampai sejauh ini. Masya Allah. Masih menjadi sosok panutan adik-adik di lapangan ya, teman-teman aktivis di Sulsel khususnya di Makassar. Bro, saya sempat buka sosial media beberapa hari lalu, ada lagi aksi tak kayak di depan gedung DPRD ini. Siap, betul. Kami aksi kemarin di DPRD itu. Seperti apa itu aksi yang kemarin itu? Aksi yang kemarin itu kami mendapatkan sebuah berita dan kami menonton di media dan melihat di media ada sebuah kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Iya, di mana yang dilakukan oleh oknum anggota DPR. Diduga dilakukan oleh oknum DPRD Kota Makassar. Dan korbannya adalah seorang guru. Ini kan muncul kegelisahan, Pak. Kenapa muncul kegelisahan? Yang pertama, DPRD ini adalah orang yang mewakili masyarakat dan kita pilih mereka untuk mewakili kita selaku penyambung lidah rakyat untuk ke pemerintahan pusat. Tapi toh ternyata kira-kira kalau si penyambung lidah rakyat ini berbuat yang tidak masuk akal, ini ada tanda kutip ya, ini kan menimbulkan keresahan buat kami. Daripada masalah ini berlanjut dan masuk kepentingan politiknya yang nggak jelas, kami datang sebagai masyarakat yang merasakan kegelisahan itu, meminta kepada komisi mereka dan Partai Golkar yang ada di DPRD, fraksi Partai Golkar dengan Dewan Kehormatan DPRD Kota Makassar untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Jadi sebelum turun aksi ke jalan itu sudah full bucket ya? Iya. Ada bukti-bukti yang otentik ya? Otentik yang bisa jelas. Dipertanggungjawabkan ya? Bisa, insya Allah. Karena sekali lagi ini kan persoalan sirik biasanya. Dan biasanya kan perempuan menjaga hal seperti itu. Tapi karena mungkin putus siriknya ini perempuan, akhirnya dia berani. Akhirnya kan yang terjadi malah lucu karena saling melapor. Si laki-laki melaporkan si kelompok perempuan, si kelompok perempuan melaporkan si kelompok laki-laki. Jadi posisi bro dan kawan-kawan ini ada berada di tengah-tengah. Di mana? Berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau memang si oknum anggota DPR-nya salah, tindak secepat mungkin agar supaya tidak merembes ke partainya. Takutnya gitu, terus tidak merembes ke DPRD yang lainnya. Ini kan minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Ketika orang berbicara tentang DPR, yang munculkan isunya itu tarikannya itu. Oh, ada oknum yang melakukan. Jadi kan pasti akan memunculkan kegelisahan kepada teman-teman DPR yang lainnya kemungkinan besar. Kasus ini harus dilakukan aksi demonstrasi atau seperti apa? Kalau saya iya. Karena takutnya dari perspektif bro ini harus turun ke jalan ya? Saya turun ke jalan untuk memberikan warning kepada oknum DPR tersebut dan instansinya agar betul-betul serius dalam menangani permasalahan ini. Beberapa momen tertentu bro, selain isu dugaan pelecehan seksual itu, momen-momen penting itu kayaknya harus digerakkan dengan aksi turun ke jalan, demonstrasi apa dan sebagainya. Ini ada apa dengan negara kita ini bro? Masya Allah. Kita kan punya instrumen hukumnya, ada kejaksaan, ada polisi, ada. Jadi kayak gini Om. Di zaman Bung Karno, para petinggi dan elit-elit pemerintahan itu membuka emas mereka, kalung, mereka menyumbang untuk sebuah perjuangan. Seperti halnya saudara-saudara kita di Aceh ya? Menyumbang emas. Sekarang ini Om, paradigma itu terbalik. Si yang punya jabatan, oknum yang punya jabatan,
tidak lagi berbuat seperti itu, malah dia yang mengeruk untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sama halnya yang Bro katakan bahwasanya aksi turun ke jalan itu adalah wujud akumulasi kekecewaan masyarakat lapisan bawah ya. Iya. Dengan kebijakan-kebijakan atau produk-produk hukum yang Betul. diduga tidak berpihak ke mereka ya. Betul Pak. Karena sebelum saya melakukan aksi yang kita bahasakan tadi, tindakan asusila itu kan 4-5 hari sebelumnya itu saya kan demo tentang kasus tanah penggusuran. Iya, saya lihat. Lagi-lagi di sosial media saya lihat di BPN apa dan sebagainya. Di BPN. Di Petarani kan? Iya Pak. Dan ternyata suratnya itu masih aktif. Masih aktif. Belum digugurkan oleh BPN. Dan itu orang BPN sendiri yang ngomong. Jadi di mana logikanya? Di mana ada ketenangan buat masyarakat? Sementara yang penggugat yang pemenang kasus ini ditangkap gara-gara pemalsuan. Inilah negara kita kan. Inilah kan. Saya tidak bisa membahasakan Om bahwa negara kita tidak baik-baik saya. Takutnya nanti saya dianggap provokasi gitu kan. Tidak. Tapi kalau kita pakai hati nurani, apalagi kan momen Ramadan ini Om, di sepertiga malam itu, coba kita bersujud, coba kita merenung tentang negara Republik Indonesia. Pasti air mata itu akan mengalir Pak, otomatis. Kita lihat saja. Kemarin juga ada demo kawan-kawan driver ojol apa dan sebagainya itu kami sempat undang ke sini, beliau mengatakan jenderal lapangannya ini wujud kekecewaan kami selama 5 tahun Pak. Masya Allah. Ya, di SK Gubernur untuk mengawal tarif minimal maksimal ojol itu ternyata tidak dikawal dengan baik. Ya. Itu baru satu sisi, satu momen di antara begitu banyak momen yang ada di Makassar. Nah, Bro, yang menjadi salah satu pertanyaan penting kami di News TV, khususnya pemirsa kami ya, ini pesan ke saya sebenarnya ini masukan-masukan yang tidak jarang kami terima setiap ada aksi-aksi unjuk rasa baik dilakukan teman-teman aktivis maupun teman-teman mahasiswa di Kota Makassar. Dia lebih terfokus, masyarakat lebih terfokus, khususnya para pengguna jalan ini lebih terfokus antipati terhadap pergerakan seperti itu karena aduh 5 orang tutup jalan, macet apa dan sebagainya. Nah ini bahasa-bahasa tanda kutip ya, kesan-kesan negatif ini mungkin bisa sedikit diluruskan oleh Bro yang punya pengalaman yang benar-benar benar-benar otentik untuk bagaimana supaya hal-hal yang dulunya dipandang sebelah mata setelah adanya aksi malah berujung sebaliknya. Nah, ini ya artinya hal-hal yang seperti ini kan patut diteladani. Namun di satu sisi yang saya bahasakan tadi Bang, di pergerakan beberapa tahun terakhir ini justru ada juga yang mendapat antipati dari masyarakat. Bagaimana kira-kira ini? Betul. Siap, terima kasih banyak ini Om. Nah ini kita coba memberikan sedikit informasi bahwa di dunia gerakan, utamanya demonstrasi, itu adalah bagian-bagian untuk melakukan sebuah perlawanan. Cuman kan di titik demonstrasi ini adalah dari sekian jenjang itu untuk mendapatkan sebuah hasil. Cuman memang ini ada pergeseran sedikit Om mungkin masih ingat di zaman saya itu kami demo itu jam 8 pagi, jam 9 pagi ya kan? Jam 8 pagi, jam 9. Sekarang kan sudah bergeser ke jam pulang kerja. Jam pulang kerja, sore ya. Sorehan. Jam 4. Jam-jamnya memang macet. Yang kedua, kalau kami demo jam 8, 9, jam 10 pagi, kami menutup setengah badan jalan. Betul. Itu paling parah. Agar kenapa? Agar supaya akses jalan, pengguna jalan itu masih bisa lewat. Sembari kami membentangkan spanduk dan sembari kami membagikan pernyataan sikap. Kenapa kami menutup setengah? Karena kami berpikir bahwa kalau kami tutup full, masyarakat tidak tahu apa yang kami sampaikan. Jadi yang mau dikedepankan ini aksinya atau pesan yang mau disampaikan? Iya. Nah kalau saya aksinya dapat, pesannya dapat. Pesannya dapat. Karena kalau kita tutup full di zaman saya Pak ya, saya berbicara tentang saya di zaman saya. 98, 99, 2000, awal-awal 2000 lah. Betul, awal 2000-an. Kalau kita tutup full, itu pasti akan terjadi. Tadinya kita mau ngambil simpati, antipati yang kami dapat. Ada hal yang menggelitik saya, Bro, terkait masalah isu itu. Apakah isu yang mau disampaikan pesannya ke masyarakat ini sebanding dengan konsekuensi yang masyarakat dapat akibat aksi tersebut? Nah, ini yang saya tunggu jawabannya dari Bro. Tapi kita tahan dulu setelah pariwara yang satu ini. Siap.
perbincangan yang semakin hangat. Masih bersama saya Yusuf Alvarez di program Potere Spesial Podcast. Siap. Bro, Iya. ini kan ada aksi, ada pesan. Dua komponen yang harus mendapat porsi yang sama-sama besarnya. Siap. Nah, di pergerakan saat ini kan dari kacamata saya secara personality. Minta maaf kalau ini ada yang keliru ya dari statement saya. Justru aksi yang dilakukan adik-adik ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat, khususnya pengguna jalan. Ya. Kenapa harus 5 orang mahasiswa tutup jalan Alaudi misalnya? Sementara dampak yang diberikan 5 orang ini, 5 mahasiswa ini itu lebih dari 2 atau 3 kilometer. Ini banyak hal, ini secara garis besar kita semua sepakat bahwasanya ini menyusahkan masyarakat, terutama pengguna akses jalan. Nah, kalau ini yang terjadi, pesan yang mau disampaikan ke masyarakat itu luntur dengan sendirinya. Kira-kira seperti apa, Bro, menanggapi hal seperti ini? Ya. Oke Om, ini cukup sangat menarik menurut saya karena memang terjadi pergeseran. Iya. Ya, mungkin kita juga saksi di era kami melakukan aksi itu kan seperti yang tadi kita bahasakan. Iya. Bahwa harus ada akses juga meskipun macet ada akses. Karena akan berimbang itu Om. Yang pertama, pesan yang kami bawa adalah pesan untuk kesejahteraan rakyat. Gridnya grid A. Iya. Ya, grid A, bukan grid C, D, bukan, G. bukan. Karena yang kita bawa ini masyarakat, kepentingan Iya, masyarakat. betul. Cuman kalau yang seperti kita bahasakan di zaman sekarang, simpati yang mereka mau dapatkan dari perjuangan untuk rakyat itu memunculkan antipati. Kalau misalnya pernyataan sikap yang dibagikan dan kita sempat baca, saya sempat baca itu hari, gridnya itu bukan grid D, C, B, A, justru grid D ke bawah. Nah, ini yang lebih-lebih membuat jengkel lagi pengguna jalan. Bila masa isu begini, 5 orang isu begini, dia tutup jalan lagi, seperti itu mungkin. Ya betul juga. Ini kan ibaratnya ada benang putus di sini, Bos. Ya, apa ada upaya Bro untuk menjalin komunikasi dengan adik-adik sehingga aksi-aksi kedepannya itu pesannya sampai, simpati juga dari masyarakat juga itu tak terhingga banyaknya. Kira-kira seperti apa itu? Siap. Kalau untuk di khususnya di Makassar. Iya, di Makassar adik-adik saya yang masih biasa berkomunikasi dan masih bisa diajak untuk bersilaturahmi, selalu saya memberikan pesan seperti itu. Bahwa demonstrasi yang kita lakukan adalah perwujudan dan perwakilan kita sebagai orang yang menyampaikan sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau seperti yang kita bahasakan tadi bahwa simpati yang kita mau raih, tapi antipati yang kita dapat. Nah sekarang apa? Kalau memang modelnya mau tutup jalan, mau full, oke. Cuma yang jadi masalah, apakah besok setelah Anda tertangkap atau setelah Anda terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang mau melanjutkan aksi berikutnya? Berarti aksi itu cuma 1 kali hilang. 1 kali hilang. Harusnya yang kita lakukan adalah aksi yang kontinuitas. Dengan tidak mengganggu masyarakat. Satu hal yang membuat saya miris, Bro, karena saya juga tidak bisa melepas walaupun saya bukan sosok aktivis yang bagaimana dulunya, tapi senang dengan kegiatan-kegiatan kampus seperti itu. Yang membuat saya sedih misalnya, contoh kasus, tidak jarang adik-adik mahasiswa, adik-adik aktivis menggelar aksi simpati, penggalangan dana misalnya, penggalangan dana. Andaikan aksi yang ini saya mau berusaha tarik benang merahnya ya. Andaikan yang kemarin-kemarin mereka lakukan itu positif dan mendapat respon, tidak lama mereka berdiri di dekat lampu jalan itu, mereka sudah dapat support finansial yang banyak dari pengguna jalan. Tapi yang saya dapatkan, saya lagi-lagi saya mau mahmurnya, saya dapatkan itu malah mereka diacukan, Bos. Ada yang tutup pintu kacanya, jelas-jelas sudah pakai alma mater ini. Nah, ini membuat saya sedih. Kok citra adik-adik mahasiswa masih ada yang memandang negatif terkait seperti itu. Anda mengalami hal yang sama kira-kira, Bro, dengan saya? Ya, apa yang saya rasakan saat ini? Kalau saya sih banyak tidak memberikan hal seperti itu karena kalau kita orang Bugis itu kan biasa ada peribahasa yang mengatakan bahwa iseng nyalin. Iya. Kenapa bahasanya iseng nyalin? Karena kalau mungkin nutup kaca apa segala macam, mereka udah jenuh dan resah dengan kehadiran teman-teman. Dengan tidak melakukan SOP, standar operasi dalam sebuah demokrasi. Utamanya untuk menyampaikan pendapat.
malamnya itu kan kita harus mengadakan yang namanya konsolidasi. Seperti yang kita bilang prakondisi. Dari prakondisi ini kita bisa melihat high perjuangannya seperti apa. Level yang kita mau capai. Betul. Ya. Kalau memang bentrok itu adalah hal terakhir. Dulu saja bentrok saja kita rencanakan bos dengan matang. Kita rencanakan dengan matang. Kalau seperti ini Kalau seperti kita ini. bentrok, masuk dalam kampus pertahanan, teman-teman dari kampus bantu kita. Betul. Nah, ya, benar, Pokoknya tidak bisa lewat dari pagar kampus. Ya. Kita bertahan sampai bengkok di situ ceritanya. Ya. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalam. Betul. Karena kita bertahan. Itu kan sudah ada kodenya. Kalau sudah mulai, sudah pergerakannya sudah begini, kabari teman-teman yang ada dalam kampus, mereka bertahan membantu kita. Dan memang itu dari lapisan atas sampai akar rumput di tatanan aksi itu, kampus tahu. itu tahu dan komitmen. Iya. Jangan pesan yang mau jangan ada disampaikan. lari ya. Jangan ada masuk angin ya. Jangan masuk angin. Yang kedua, general lapangan harus selamat. Harus selamat. Benar. Karena kalau tidak selamat, Benar. aksi besoknya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi yang paling utama diambil ini perangkat aksi yang paling inti. Aksi-aksi seperti itu yang kami rindukan sebenarnya. Masalah. Ya. Persoalan demo, tutup jalan apa dan sebagainya mungkin lebih fatal dulu rata. Iya. Ya, jelas siapa yang kalau bentrok jelas siapa yang kita temani bentrok, ya kan? Tapi pesan yang kita mau sampaikan itu sampai ke masyarakat. Ya. Masyarakat itu senang dengan pernyataan sikap yang mereka baca. Betul. Ya. Dan yang saya sering dapatkan itu ketika demo langsung teman yang berbahasa masyarakat apa segala macam langsung ngomong sampai jam berapa ku aksi lana. Sering kenapa Om? Buka jaga ibu di sini, jangan sampai ada ganggu kok. Di satu sisi juga saya penasaran, apakah ini bentuk apatisme dari masyarakat, khususnya pengguna jalan dengan kondisi sekarang itu mau apa yang penting bukan saya, sehingga ada bisa jadi seperti ada kontraproduktif. Betul ya, juga, betul juga itu. Masuk kata seperti itu, ada kontraproduktif, di mana masyarakat ini sudah mungkin sampai ke titik jenuhnya. Mau apa saja ini negara ini urusannya, yang penting saya tidak mati. Yang penting jangan kasih macet jalan. Iya. Saya mau pulang ke rumah istirahat. Padahal di satu sisi juga teman-teman mahasiswa itu benar untuk melakukan hal seperti itu. Cuman kan ini tidak nyambung di bareng karena situasi dan kondisi. Apalagi kalau lihat itu di media sosial, wah, netizen ini kan. Ingat dulu di awal-awal reformasi ada dapur umum bos. Iya. Oh, ada dapur umum, masya Allah. Datang orang bikinkan memang tenda-tenda. Bagaimana mau ada dapur umum? Kalau pengguna jalan saja tidak respon, belum lagi warga yang bentrok dengan ujung-ujungnya demonstran. Iya. Yang tidak didapatkan adalah teman-teman adalah kalau saya evaluasi. Ini teman-teman yang masih sering turun ke jalan, pejuang-pejuang demokrasi harus ada edukasi kembali bahwa ini efeknya tadi kita buat seperti ini seperti apa ya. Kalau kita bikin macet itu kita kembalikan ke diri kita dulu sendiri. Kalau kita peserta macet, pasti ini menggumpal. Cuman juga teman-teman yang masih bergerak harus sadar memberikan pemberitahuan sebelumnya bahwa aksi yang kami lakukan ini tujuannya seperti ini. Jadi orang yang sudah dapat informasi dari teman-teman yang mau aksi, itu pasti berpikir, wah, biar kita tahu macet. Iya tuh. Karena ini demi umat ini, perjuangan. Umat ini betul. Pak. Cuman kan ini putus di situ. Tapi kan sekali lagi banyak juga ada oknum yang mungkin 1 kali 2 kali angkat megapon itu udah begini. Itu tadi yang saya ingin. Ini kalau dokternya setengah-setengah itu selalu ribut. Ingin saya tanyakan ke Bro, bahwasanya apakah benar saat ini khususnya di Makassar, karena ini sudah menjadi pergunjingan juga, pesan yang mau disampaikan melalui aksi itu adalah benar-benar pesan atau pesan dari sekelompok orang yang dengan tujuan-tujuan tertentu. Apakah memang itu benar adanya ada di Makassar, ada istilahnya aktivis pesanan atau apa dan sebagainya untuk menggolkan niatnya ini bukannya hanya semata-mata untuk umat. Ya, kita tahan dulu setelah pariwara yang satu ini. Masih bersama saya Yusuf Afriyasi di program Potere Spesial Podcast. Bro, terkait aksi pesanan, saya langsung saja mengatakan seperti itu ya, supaya semua lapisan yang menonton ini paham dengan tujuan pertanyaan saya. Apa benar ada itu bos, aksi pesanan? Insyaallah. Jadi berbicara dari aksi pesanan untuk di wilayah
Sulawesi Selatan. Kalau di Jakarta mungkin ya Om. Ya. Di Jakarta itu kalau ditanya berapa persen? Ya mungkin orang akan berbicara ya 50% ke atas. Karena mereka dekat dari sumber permasalahan. Dekat dari ibu apinya. kota. Perputaran uang Sedangkan banyak. kalau di Makassar, kalau dikategorikan Ya. sekitar 100%, Makassar itu masih ada di sekitar 30%-an ke bawah. Tapi jangan salah bos, Makassar kadang juga menjadi parameter aksi di Indonesia Pak. Karena biasanya orang-orang Jawa ngomong, Iya. wah Makassar belum meledak. Kalau Makassar udah meledak, kami hajar. Padahal sebenarnya saya juga biasa bahasakan kepada adik bahwa Iya. loyalitas tanpa batas itu sangat perlu. Ya. Bro pernah menemukan sosok seperti itu di Makassar? Orang yang pesanan gitu. Iya. Ya ada dulu. Dulu. Tapi itu pun sebenarnya kalau mau dipikir untuk pesanan, setengah pesanan juga setengah betulnya Om. Iya, setengah betul. Iya, karena kita aktivis di Makassar itu masih tinggi di budaya siriknya. Cocok. Dan ini yang saya acungi jempol, ya mudah-mudahan teman-teman saking idealismenya itu yang terjadi. Cuma yang mau disinkronkan, Tabrak-tabraknya. yang mau disinkronkan ini support dari semua lapisan masyarakat Ah, pada saat kita- aksi berlangsung. Betul, kita tidak berpikir kepentingan atas, ya, Om. betul. Tapi kita berpikir ke kepentingan bawah. Memang sebenarnya teman-teman yang masih bergerak sampai hari ini adalah orang yang mungkin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berjuang untuk kepentingan umat gitu. Umat. Nah, kalau dia berjuang untuk kepentingan umat lantas hanya menyiksa umat, nah ini kan tanda tanya lagi Iya, Om ya. benar. Dikembalikan kepada diri kita lagi kembali. Nah, mungkin saja anak-anak zaman sekarang habis demo pulang saja. Dia tidak pernah mau mengedukasi kembali. Harusnya sekali lagi Om, saya tidak menggurui. Tapi ini pengalaman saya yang saya bicarakan bahwa setelah demo, dulu-dulu itu kami langsung masuk ke kampus untuk Konsolidasi. Oh tadi kau terlaluan kau Iya. kau pukul itu mobil tadi. betul. Nggak boleh kau pukul mobil. Kenapa kau pergi tendang itu kaki tahu tukang becak kan masih tukang becak. Iya. Belum ada bentor zaman Betul, kami kan? iya. Belum ada. Iya. Kalau dia sudah angkat itu palang becaknya nak, baru dia bilang, "Oi, salah dulu karena tunggu nih, Pak." Bentornya juga kemarin kalau ada bentor itu tanda kutip ya pemirsa ya ini terkesan elegan. Iya, karena kita di backup sama masyarakat. Dan kita bentor dengan Nah, sekarang ini ada yang lucu, Bos. Iya. Saya bilang analogikan lucu secara personality karena kalau saya mau tanggapi dengan serius ini tidak dapat kali-kaliku. Iya. Ya. Kau perjuangkan masyarakat, kenapa kau bentrok dengan masyarakat? Nah, ini paling sering terjadi. betul, Om. Sementara aparat penegak hukum juga ada di sampingnya. Iya. Bentrok tetap berlangsung kira-kira seperti Jadi ini sangat lucu memang. Ini Betul. lucu sekali Betul. nih, bro. Lucu. Ini kan harusnya menjadi bahan evaluasi. Iya. Loh kok aksi-aksi kita ini Iya. ujung-ujungnya yang diberitakan oleh media Iya. mahasiswa bentrok dengan masyarakat. Iya. Padahal yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Betul. Kira-kira bro, pemirsa NS TV Makassar dari segmen pertama tadi bahkan dari opening saya panggil beliau bro, ini saudara saya. Beliau akrab disapa Pak Maulana. Pak Maulana, Iya, di siap. segmen terakhir ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya ungkap. Singkat saja, peran kepolisian seperti apa dalam hal ini, Pak? Nah, jadi kan sebenarnya peran kepolisian ini sangat membantu proses pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama mungkin dia disampaikan seperti yang kita bilang pemberitahuan aksi, bukan minta izin ya, Iya. lain. Iya. Ini pemberitahuan aksi Pemberitahuan. mau diterima atau tidak. Iya. Yang pastinya aparat kepolisian menjalankan tugasnya untuk melindungi aksi demonstrasi. Yang kedua, ketika di lapangan harus ada komunikasi antara tukang demo dengan si aparat kepolisian, aparat yang menjaga kita. Yang ketiga, ini paling utama. Ketika dulu kan macam dulu ini kan banyak yang berseliweran, tapi kita akrab dengan mereka atau kita kenal dengan mereka. Pak, bukan anggota aku di sana, Pak. Lain-lain kuliah modelnya. Mereka yang punya urusan ini. Ada komunikasi. Iya, Ada komunikasi. mereka yang punya urusan ini datangi itu orang, kau mahasiswa mana? mahasiswa Kalau mana? bukan bawa. Iya. Supaya ini aksi bisa aman. Nuansa-nuansa seperti ini yang mulai itu hilang yang kita juga. rindukan. Iya, sebenarnya. betul. Itu yang kita rindukan. Tidak ada lawan, Om. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Iya. Ini berdasarkan kacamata saya, masing-masing saya sepakat dengan Bro Maulana bahwasanya masing-masing pihak harus
mengevaluasi diri, Ya. baik itu dari unsur aktivis, mahasiswa, dari masyarakat juga. Ya. Jangan hanya mengandalkan kepentingan mau cepat sampai ke rumah, padahal ini ada adik kodon demo untuk kepentingan umat. Betul loh, Nah, betul. singkat closing statementnya Bro Maulana ke pemirsa kami berharap closing statement ini bisa menjadi penyegar, penyejuk, baik dari kalangan adik-adik aktivis, mahasiswa maupun khususnya juga ke masyarakat yang kebetulan melintas di titik aksi yang adik-adik gelar. Seperti apa closing statement? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan kepada teman-teman yang masih memiliki hati nurani untuk melaksanakan demonstrasi, tetap jaga idealisme kita untuk berjuang agar pemimpin-pemimpin kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pejuang jalanan. Yang kedua, masyarakat harus saling support dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman pejuang. Bapak aparat kepolisian harus tetap menjaga karena mereka adalah anak bangsa yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Intinya kalau saya, apalagi ini bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, tidak ada yang jago di muka bumi ini kecuali Allah SWT. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena kejenuhan yang terjadi di masyarakat ini bisa menjadi sebuah bumerang untuk melakukan perlawanan yang begitu besar nantinya kepada pemimpin. Yang pastinya kami yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang memiliki budaya ribuan dengan komunitas muslim yang jauh lebih banyak. Sekali lagi saya sampaikan di bulan Ramadan ini, ayo kita calling down. Kita sama-sama berpikir untuk kepentingan bersama, untuk kejayaan Ibu Pertiwi, dan semoga burung Garuda yang menjadi lambang Republik Indonesia tetap segar dan tetap berdiri kokoh untuk menghadapi zaman yang semakin gila. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu Siap. dan kesempatannya Bro Maulana. Siap. Banyak hal yang kita ingin diskusikan tapi kita terbatas waktu. Siap. Ada rambu-rambu juga di internal kami yang Iya. harus kami tepati. Iya. Saya berharap apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, bisa mengedukasi semua Insya Allah. pihak. Amin. Sehingga kondisi yang terjadi di Kota Makassar khususnya itu bisa jauh semakin kondusif. Amin. Terima Amin. kasih waktu dan kesempatannya. Siap, Om. Pemirsa NSTV Makassar, apa yang kami perbincangkan tadi merupakan sesuatu yang perlu untuk kita telisik, perlu untuk kita kita renungi, bahwasanya tidak ada yang salah dalam hal ini. Ada adik memperjuangkan kepentingan umat sehingga dia turun ke jalan, tutup jalan, itu tak lain supaya apa yang menjadi kegelisahan kita bersama itu bisa mencapai titik temu. Di satu sisi juga masyarakat yang melintas khususnya pengguna jalan punya hak untuk lancar selamat tiba di tempat tujuannya. Jadi kedua pihak ini harus sama-sama mengintrospeksi diri, mengevaluasi sehingga suasana-suasana batin yang ceria pada saat beberapa tahun sebelumnya jika kita aksi itu bisa kembali kita rasakan. Terutama support dari masyarakat kecil yang kita perjuangkan. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.